Ya, karena begini ya, vitamin D itu kalau untuk bekerja, dia membutuhkan apa yang disebut reseptor. Jadi kalau buat orang awam mungkin reseptor itu gambarannya beginilah. Suatu kunci itu baru bisa berfungsi kalau dia ketemu apa namanya, yang lubang kuncinya itu. Jadi masuk, baru dia pas, baru dia bekerja. Itu namanya reseptornya ya. Jadi vitamin D ini mau cari reseptornya dulu baru dia bisa bekerja. Nah, reseptor itu ada di hampir katakanlah seluruh sel tubuh manusia. Jadi maksudnya di mana itu? Di saluran pernafasan, di sistem otak, di sistem otot, jantung, pembuluh darah, pencernaan, semuanya. Saluran kemih, semua itu ada reseptor vitamin D. Jadi vitamin D ini berpengaruh kepada semua kelainan sebenarnya. Karena misalnya saya ambil contoh, ada pasien yang keliling-keliling ya, udah jantungnya berdebar-debar terus, dicek semua jantungnya normal semua, kan bingung dia. Bingung dia, terus kok nggak hilang-hilang? Karena tidak diketahui diagnosanya, akhirnya dia tidak bisa diobati dengan baik. Keliling-keliling sampai mungkin dia pikir dia stres, udah ke psikiater dan sebagainya, tapi tidak juga sembuh-sembuh. Akhirnya setelah diketahui bahwa memang vitamin D-nya rendah, vitamin D-nya kita perbaiki, itu bisa sembuh, tidak ada keluhan lagi. Dengan kata lain begini, memang vitamin D sudah diselidiki, sudah dibuktikan bahwa dia berpengaruh besar. Misalnya ini, kalau di Amerika kan ada 2 penyakit yang menjadi sorotan. Karena apa? 2 penyakit ini adalah penyakit yang memberi angka kematian terbanyak, yaitu penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Yang kedua adalah kanker. Jadi 2 penyakit ini ternyata sangat dipengaruhi oleh vitamin D. Jadi kalau Anda vitamin D-nya rendah, penelitiannya mengatakan bahwa serangan jantung di Anda 3 kali lipat lebih besar daripada orang yang vitamin D-nya tinggi, ya kan? Kemudian kalau vitamin D Anda rendah, Anda lebih gampang kena berbagai jenis kanker, bahkan yang terdaftar ada 16 jenis. Ya, gampang terjadi makanya. Demikian juga kalau sudah terkena, itu dia ikut membantu dalam penyembuhannya gitu. Dengan kata lain, ini banyak sekali fungsinya terhadap semua penyakit autoimun misalnya, terhadap imunitas kita terhadap infeksi bakteri dan virus. Nah, sekarang naik daunnya ini karena kita berhadapan dengan pandemi virus COVID kan, itu dia. Oke, Dok. Lalu sebenarnya cara kerja vitamin D ini di tubuh kita sendiri bagaimana, Dok? Cara kerjanya macam-macam, dia akan itu terlalu luas dikatakan. Kalau misalnya kalau dalam hal bakteri kan bisa Ya. melawan infeksi bakteri. Kan vitamin D ini juga mengeluarkan seperti antibiotika natural dari badan kita yang disebut katelisidin dan defensin. Jadi dia untuk melawan bakteri ya. Tapi kalau misalnya dalam hal autoimun di mana terjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.